Dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam. Tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam. Tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, semua hanya kasih, anugerah, rahmat Tuhan yang senantiasa berlimpah-limpah bagi kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Saudara terkasih, senang sekali pada siang hari ini kita lewat udara berjumpa, sebab Roh Allah tidak terbatas, saudara terkasih, hadir. Ia bekerja tuh, saudara terkasih, dengan tidak terbatas ruang dan waktu. Sebab itu saudara terkasih, lewat udara kita bukan lagi orang asing, tetapi anak-anak Allah yang hidup di dalam kasih Allah, hidup di dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, sesuai dengan kasih karunia oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Sebab itu saudara terkasih, apapun pelayanan kita saudara terkasih, baik yang kecil maupun yang besar, sama-sama semuanya itu berharga di mata Tuhan. Sebab kaki tidak bisa berkata kepada tangan, saudara terkasih, mengapa kamu tidak bisa menjadi kaki, atau tangan berkata, kenapa engkau tidak bisa menjadi tangan? Semuanya berharga di mata Tuhan. Semuanya kita menerima kasih karunia, yaitu yang berasal dari Roh Allah yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu, baiklah apapun pelayanan kita, saudara terkasih, kita melayani sedemikian rupa menurut kasih karunia yang diberikan kepada kita. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi-bagi firman yang membangun kita untuk bertumbuh di dalam iman kita yang murni, saudara terkasih, dan kita dipelihara oleh kasih Allah untuk menantikan rahmat keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Baiklah, saya akan membaca yaitu pada Yudas 1 ayat 20, yaitu firman Tuhan hidup dan berkuasa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita, menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan-jalan kita.
Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman. Di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk beroleh hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan kepada orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara terkasih, firman Tuhan supaya kita membangun diri kita berdasarkan iman kita yang paling suci. Saudara terkasih, sambil kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, dan kita di dalam kasih Allah, dipelihara oleh kasih Allah sambil menantikan keselamatan, yaitu rahmat yang diberikan di dalam Yesus Kristus kepada kita. Dan tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, dan rampaslah mereka seperti kita merampas mereka dari dalam api. Saudara terkasih, bencilah pakaian mereka, yaitu pakaian mereka yang berdosa, sambil kita menjaga diri kita. Saudara terkasih, di akhir zaman ini, saudara terkasih, akan timbul pengejek-pengejek, saudara terkasih, yang itu orang-orang fasik yang hidup di dalam keinginan daging, keangkuhan hidup, saudara terkasih, yaitu orang-orang yang tidak hidup di dalam Roh Kudus, tidak ada Roh Allah di dalamnya, saudara terkasih. Akan timbul datang pengejek-pengejek, saudara terkasih, yang mengejek kita para saksi, yang mengejek saudara terkasih, yang mereka tidak mengerti, saudara terkasih. Mereka mengejek menurut hati nurani mereka yang tidak daripada Allah, saudara terkasih. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus teguh berdiri, harus membangun diri kita sendiri berdasarkan iman kita yang paling suci. Dan kita harus berdoa di dalam doa, bertekun di dalam doa dalam kebenaran, saudara terkasih, di dalam firman Tuhan, dan hidup di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat, yaitu hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, dan kita harus merampas mereka seperti kita merampas mereka dari dalam api, saudara terkasih. Tetapi kita harus membenci dosa pakaian mereka, saudara terkasih. Sebab itu kita harus berjaga-jaga. Jangan kita terbawa arus, saudara terkasih. Jangan kita bertoleransi akan dosa-dosa mereka, sehingga itu kita harus memakai segala perlengkapan senjata Allah dengan berketopang keselamatan, berbaju sirakan keadilan, kebenaran, berkasut ikat pinggangkan kebenaran, berkasut kerelaan, beritakan firman, berperisaikan iman, dan terima pedang roh, saudara terkasih, agar kita dapat, saudara terkasih, mematahkan segala panah tipu daya iblis, saudara terkasih, yang iblis juga memakai manusia, saudara terkasih, memakai apa saja yang ada di dunia ini, saudara terkasih. Jika kita ingin menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang ragu-ragu, merampas mereka seperti merampas dari dalam api, kita tidak boleh dengan tangan kosong, tanpa perlengkapan, tanpa senjata, perisai Allah, perisai surgawi. Jika kita tidak memakai perlengkapan senjata Allah, malah kita yang akan diseret untuk bersama-sama hidup di dalam dosa mereka, hidup di dalam kemabukan mereka.
Jadi bukan kita merampas, tetapi kita yang jatuh seperti mereka, saudara terkasih. Sebab itu kita harus menaruh belas kasihan kepada orang yang ragu-ragu dan merampas mereka seperti merampas mereka dari dalam api, saudara terkasih. Untuk itu bukan perkara kita gampang, bukan dengan kekuatan kita, saudara terkasih, tetapi kita butuh kuasa Allah, butuh perlengkapan senjata Allah, butuh perisai, saudara terkasih, butuh pedang firman yang bermata dua, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan itu adalah pedang yang kuat dan tajam, yang bermata dua, yang sanggup menusuk sangat dalam untuk memisahkan tubuh, jiwa, roh, sendi-sendi dan sumsum, dapat membedakan, saudara terkasih, pertimbangan dan pikiran hati manusia, sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara terkasih. Semuanya telanjang di hadapannya, sehingga setiap makhluk hidup harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan manusia. Sebab itu, saudara terkasih, untuk itu kita perlu firman Tuhan, itu pedang roh itu, saudara terkasih, agar kita dapat melihat musuh kita itu musuh yang bagaimana, saudara terkasih. Sebab pedang roh itu dapat mengetahui, saudara terkasih, jenis roh apa yang ada pada orang ini, jenis roh apa yang mengikat orang ini, yang membelenggu orang ini, saudara terkasih, sehingga kita dapat mempergunakan senjata kita, sehingga kita, saudara terkasih, dapat merampas mereka seperti merampas di dalam api, saudara terkasih, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena kita juga sebagai anak Tuhan harus menaruh belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, saudara terkasih. Sebab Tuhanlah yang maha kuasa, yang melindungi kita agar kita tidak tersandung. Ia Tuhan yang maha esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih, yang ada, yang telah ada, yang akan datang dan berkuasa sampai selama-lamanya, saudara terkasih. Sebab itu di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, saudara terkasih. Pemakaian Tuhan bagi anak-anak Tuhan sungguh dahsyat, saudara terkasih. Anak Tuhan akan bercahaya, bersinar-sinar, saudara terkasih. Akan terjadi perbedaan antara gandum dan ilalang, kambing dan domba, saudara terkasih. Akan terjadi pemisahan, saudara terkasih, antara gandum dan ilalang, kambing dan domba. Yang kudus semakin kudus, yang suci semakin suci, sehingga terjadi pemisahan yang sungguh jauh, saudara terkasih, antara anak Tuhan dengan anak-anak yang masih di bawah perbudakan Lucifer, saudara terkasih. Itu anak-anak yang masih terikat akan dunia ini, saudara terkasih, hidup di dalam daging. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam roh, di dalam kebenaran, hidup yang menjadi pelaku firman yang taat dan mengasihi Tuhan, akan ada perbedaan yang jauh, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah kita pada akhir zaman ini, anak Tuhan, bersaksi, sampaikan firman Tuhan, disembuhkan dia, saudara terkasih, disampaikan firman Tuhan, diselamatkan dia. Sebab firman Tuhan yang disampaikan itu, saudara terkasih, bekerja menurut kuasa Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan kembali, saudara terkasih, dengan sia-sia, tetapi firman itu bekerja, saudara terkasih, untuk merubah kelakuan, saudara terkasih, untuk mendidik, untuk membawa manusia ke jalan yang benar, saudara terkasih, keselamatan, saudara terkasih. Sebab itu mari kita tabur firman Tuhan,
semakin bertambah-tambah saudara terkasih, hari demi hari saudara terkasih. Sebab akhir zaman ini yang dibutuhkan manusia yaitu firman Tuhan. Sebab zaman akhir ini akan segera ditutup saudara terkasih. Kedatangan Tuhan sungguh sangat dekat. Bahkan saudara terkasih, kedatangan Tuhan itu sungguh dipercepat saudara terkasih. Oleh karena itu saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menabur firman Tuhan, menabur kasih, menabur firman Tuhan saudara terkasih. Baik atau tidak baik pun keadaannya saudara terkasih, biarlah firman Tuhan itu ditabur. Barang siapa yang mendengar firman Tuhan, sebab firman Tuhan, jika engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini, janganlah keraskan hatimu, bertobatlah, firman Tuhan berkata. Sebab disampaikan firman-Nya, disembuhkan dia, disampaikan firman-Nya, diselamatkan dia, asalkan kita mau membuka hati untuk terima firman Tuhan, terima Yesus Kristus, terima Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri yang berkuasa membangkitkan saudara terkasih, memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Tanpa Roh Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Roh Tuhan kita mati saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, apapun keadaan kita, jika Tuhan beserta kita, Roh Tuhan ada di dalam kita, kasih Tuhan ada bagi kita, kita tidak usah takut. Sebab penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas bagi kita. Sebab kita manusia yang terbatas ini, saudara terkasih, jangan kita membatasi kuasa Tuhan oleh karena keterbatasan kita. Kita manusia ini terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk melakukan segala perkara-perkara yang mustahil bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, dan timbul di dalam hati kita, itulah yang diberikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan lebih dari apa yang kita doakan, kita harapkan, itu diberikan bagi kita saudara terkasih. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya, sampai kemuliaan, keadilan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kita. Sebab itu saudara terkasih, di akhir zaman ini, mari mata kita tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang menebus kita, yang menguduskan kita, yang membenarkan kita saudara terkasih. Di luar Yesus Kristus Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus Kristus Tuhan kita binasa saudara terkasih. Sebab Ialah keselamatan kita, Ia yang telah mati bagi dosa dan pelanggaran kita saudara terkasih. Sebab kita yang harusnya binasa telah digantikan oleh Yesus Kristus Tuhan, yaitu anak domba Allah, sehingga kita yang berdosa boleh diselamatkan saudara terkasih, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan saudara terkasih. Sebab itu mari di akhir zaman ini, jangan kita dalam hidup ini berfokus hanya kepada perkara-perkara jasmani atau lahiriah saudara terkasih, tetapi kita harus mengejar perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohani, perkara-perkara kerajaan surga saudara terkasih, yaitu iman kita harus bertumbuh saudara terkasih. Kita harus membangun iman kita yang paling suci saudara terkasih, yaitu iman yang bertumbuh oleh karena pendengaran firman Tuhan saudara terkasih, oleh karena firman Tuhan saudara terkasih. Sebab iman timbul oleh pendengaran firman Kristus Yesus Kristus saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, mari kita bertekun di dalam firman Tuhan. Mari kita bertekun membuka hati dan menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman saudara terkasih. Buang segala tipu daya, kejahatan, dan kotoran yang banyak itu yang di dalam hati kita, tetapi terimalah dengan lembut
firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita ini, saudara terkasih. Dan biarlah kita senantiasa membangun diri kita di dalam iman kita yang paling suci, dan berdoa di dalam roh, dan biarlah kita dipelihara di dalam kasih Allah sambil menantikan keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan oleh karena rahmat-Nya. Sampai disinilah firman Tuhan, kiranya kita diberkati. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan yang sempurna, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, sekarang sampai Maranatha. Shalom.